Malam ini Edo mabuk berat. Sesungguhnya dia sangat merasa bersalah pada Tania. Bagaimanapun juga Tania adalah wanita yang pernah Edo cintai. Tadinya dia berharap dia dan Tania bisa putus secara baik-baik dan Tania menggugurkan kandungannya. Tapi ternyata wanita itu malah bersikukuh ingin mempertahankan kandungannya dan mengancam Edo. Bukan hanya itu saja, dia sangat kesal karena Renata tiba-tiba saja meminta bercerai padanya. Edo udah jatuh hati pada Renata. Dia tidak akan pernah mau melepaskannya. Gila lu dong, masa lo mau bunuh kekasih dan calon bayi lo sendiri? Dan sangat shock mendengar cerita dari Edo yang mengatakan bahwa dia menyuruh 5 orang preman untuk membunuh Tania. Sebenarnya gue gak menyuruh preman-preman itu untuk langsung membunuh Tania. Gue menyuruh mereka memberikan waktu 1 hari kepada Tania untuk berpikir. Mungkin sekarang Tania sedang disekap. Siapa tahu dia berubah pikiran. Jika Tania bersedia menggugurkan kandungannya, dia gak jadi dibunuh. Tapi akan gue kirim ke luar negeri. Tapi jika Tania masih bersikukuh mempertahankan kandungannya, gue nyuruh mereka untuk membunuh Tania. Setelah berkata seperti itu, Edo menegak minumannya kembali. Sony hanya bisa menghela napas karena dia yang memberikan akses kepada Edo untuk bekerja sama dengan ke-5 orang preman itu. Dia pikir Edo menyuruh ke-5 orang preman tersebut hanya untuk mengajar Farel saja, tapi rupanya Edo semakin menjadi. Lu bilang bini lu besok udah diizinkan pulang dari rumah sakit. Terus ngapain lu masih di sini? Seharusnya lu jaga dia. Cewek sebenarnya gampang lu kalau diperhatikan. Gak mungkin gue pergi ke rumah sakit dalam keadaan mabuk seperti ini. Sama saja ingin menjatuhkan reputasi gue. Masa ada seorang manajer di perusahaan Gibson datang ke rumah sakit dalam keadaan mabuk? Lagian besok Renata udah diizinkan untuk pulang ke rumah. Gue mau membawa dia berbulan madu ke Prancis. Gue harus punya anak dari dia. Edo berkata dengan panjang lebar. Bagi dia reputasi adalah hal yang sangat penting. Dia harus menjaga image-nya. Edo berpikir dengan dia memiliki anak dari Renata, secara otomatis ada pengikat di antara dia dan sang istri. Renata tidak mungkin ingin meminta bercerai padanya lagi. Dan keuntungannya dia akan segera mendapatkan warisan dari sang ayah. Bukannya tadi lo bilang bini lo ingin bercerai dari lo? Bagaimana kalau dia menolak pergi ke Prancis bersama lo? Tanya Dean pada Edo. Edo yang keadaannya udah sangat teler itu, dia pun tertawa keras sebelum menjawab pertanyaan dari Dean. Ya langsung gua eksekusi aja di rumah. Bagian dia bini gua mau ngelakuin apa aja sama dia sah-sah aja. Setelah menjawab pertanyaan dari Dean, Edo menegak kembali minumannya. Mungkin karena pikirannya sedang kacau, membuat dia mabuk berat. Dan Sony pun ikut tertawa. Mereka udah lama bersahabat. Karena itulah mereka selalu saling melindungi jika sahabatnya melakukan kesalahan, termasuk kesalahan fatal yang dilakukan oleh Edo terhadap Tania. Apalagi bini lo masih perawan. Wah, rasanya pasti sangat yahut. Sony berkata sambil mengacungkan jempolnya. Edo terdiam. Dia sangat berharap Renata masih perawan. Walaupun dia sebenarnya sangat merasa kesal dan kecewa ketika mengetahui ternyata Renata dan Farel pergi ke kota M hanya berdua. Tapi dia mencoba menepis pikiran buruknya itu. Sementara itu, apa kamu mau ikut denganku? Tanya Farel pada Renata. Pria itu memandangi Renata dengan tatapan intens. Renata termangu. Dia nampak kebingungan. Sejujurnya dia ingin pergi bersama dengan Farel, walaupun dia tidak tahu pria itu akan membawanya pergi kemana. Tapi dia takut Edo akan kembali ke rumah sakit. Farel tersenyum miring. Dia tahu apa yang Renata pikirkan. Wanita itu pasti takut ketahuan oleh Edo. Kamu tenang aja. Mungkin malam ini suami kamu tidak akan datang ke rumah sakit ini. Renata mengerutkan keningnya. Kok kamu bisa tahu? Memangnya Mas Edo pergi kemana? Farel tidak mungkin bilang bahwa dia sedang menugaskan sekelompok detektif untuk menyelidiki Edo.
Hanya saja Farel mengetahui bahwa Edo sedang mabuk di tempat biliar. Berdasarkan dari rekaman CCTV yang dihack oleh seorang hacker dari The Darkness, Farel sangat tahu dengan kepribadian saudara sepupunya itu. Edo selalu berusaha mati-matian mencegah reputasinya. Pria itu tidak mungkin datang ke rumah sakit dalam keadaan mabuk. Farel akan memberitahu Renata semuanya jika dia telah mendapatkan bukti yang nyata dari The Darkness. Setelah itu dia akan membantu Renata berpisah dengan Edo, dan Farel akan segera menikahinya setelah mereka bercerai nanti. Farel mengusap rambut Renata dengan lembut, memandanginya dengan tatapan yang mampu menggetarkan hati Renata. Nanti saja kita membahas tentang suamimu. Yang pasti aku ingin malam ini kita berkencan. Aku jamin malam ini suami kamu tidak akan datang ke rumah sakit ini. Renata sebenarnya sangat penasaran mengapa Farel begitu yakin bahwa Edo tidak akan datang ke rumah sakit malam ini. Dia mempercayai Farel. Mungkin Farel mengetahui sesuatu tentang Edo, dan Renata akan bersabar menunggu sampai Farel mau menceritakan hal tersebut padanya. Dengan sedikit ragu-ragu Renata menganggukkan kepalanya. Sebelum dia memenuhi permintaan dari Tuan Aldi, dia ingin memiliki kenangan indah dengan Farel. Dia ingin memperlihatkan betapa besar rasa cintanya pada pria itu. Dan Renata ingin melakukan apa saja yang dia mau dengannya. Setidaknya dia memiliki sebuah kenangan yang indah bersama dengan pria itu, yang tidak akan dia pernah lupakan di sepanjang hidupnya. Jika seandainya suatu saat nanti Farel menikah dengan Sabrina. Farel tersenyum bahagia ketika Renata setuju ikut dengannya. Dia memang ingin berkencan dengan wanita itu, tapi bukan semata-mata untuk berkencan. Dia ingin mengamankan Renata dari Edo. Kalau gitu ayo kita pergi. Farel mengajak Renata untuk segera pergi dari rumah sakit. Kemudian dia menggenggam tangan wanita itu. Tapi apa kita harus berpakaian seperti ini? Tanya Renata sambil menunjuk pakaiannya sendiri. Dia mengenakan pakaian pasien. Farel tertawa kecil. Tidak apa-apa, anggap aja ini adalah pakaian couple. Rupanya Farel membawa Renata ke sebuah villa yang sangat megah dan jauh dari hingar-bingarnya kendaraan dan kebisingan kota. Suasana yang sangat sepi, hanya terdapat mereka berdua di dalam villa tersebut, membuat Renata terlihat sangat gugup sekali. Dia tahu apa yang dia lakukan saat ini sangat salah, tapi malam ini dia benar-benar ingin merasakan Farel menjadi miliknya. Seorang pria yang telah membuat hatinya selalu berdebar-debar setiap kali berada di dekatnya. Seorang pria yang selalu memberikan perhatian dan kebahagiaan untuknya. Dan seorang pria yang selalu memperlakukannya sangat spesial. Seolah Renata sangat berharga bagi pria itu. Tapi sayangnya pria itu seakan hanya sebatas hayalan yang tidak mungkin Renata miliki. Karena sebuah status dan perbedaan kasta menjadi penghalang untuk mereka berdua. Apa yang harus kita lakukan malam ini? Tanya Renata ambigu saking gugupnya. Farel tersenyum tipis. Dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh Renata malam ini. Kemudian pria itu merangkul pinggang Renata, mengikis jarak di antara mereka. Bu Nova udah resmi ingin bekerja sama dengan perusahaan Gibson tanpa syarat apapun. Lalu, Renata merasa heran, padahal dia sudah tahu akan hal itu. Untuk apa Farel memberitahunya lagi? Farel tersenyum menggoda. Rupanya kamu pelupa ya? Tentu saja aku akan menagih hadiah darimu. Aku udah pernah bilang jika seandainya aku berhasil bekerja sama dengan perusahaan agraria, kamu harus memberikan aku hadiah. Dan sekarang aku menagih hadiah tersebut. Renata merasakan hatinya berdebar-debar. Mungkin karena jaraknya dengan Farel sangat dekat sekali. Bahkan tercium dengan jelas betapa wanginya napas Farel, termasuk aroma maskulin tubuh pria itu. Iya, aku ingat. Kamu ingin hadiahnya makan malam denganku, tapi aku tidak membawa uang. Dompetku ketinggalan di rumah sakit. Aku tidak mungkin bisa menraktir kamu malam ini. Farel memeluk pinggang Renata, merapatkan tubuhnya dengan Renata.
membuat tidak ada jarak 1 sentimeter pun di antara mereka berdua. Kalau begitu, berikan aku hadiah yang lain aja. Renata mengerutkan keningnya. Hadiah apa yang Farel inginkan darinya? Apakah mungkin